Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Di video kali ini, saya akan berbagi pengalaman bagaimana caranya instalasi MicroPython pada ESP8266, langkah demi langkah, dan nanti kita akan juga mencoba untuk menyalakan LED pada device ESP8266. Device ESP8266 yang kita coba nanti adalah device-nya adalah Node MCU ya. Node MCU-nya adalah yang kita pilih adalah Node MCU punyanya Amica gitu ya. Nah oke. Langkahnya gimana sih? Cukup mudah langkahnya ya untuk instalasi. Yang kita lakukan itu adalah pertama adalah kita download firmware-nya ya. Download firmware-nya dari situsnya adalah micropython.org gitu ya. Nanti di situ pakai Google saja, diketik ESP8266. Saya tunjukkan saja langkahnya ya, step by step-nya. Kemudian setelah itu, kalau sudah dapat firmware-nya, kita letakkan di komputer, baru kemudian kita gunakan tool ya, ESP tool ini ya, untuk mengupload firmware ke Node MCU gitu ya. Nah, saat kita mengupload firmware ini, kita pastikan bahwa yang kita upload adalah firmware yang stabil gitu ya. Jangan yang unstabil, karena unstabil itu adalah versi untuk percobaan. Oke, jadi nanti kita pilih yang stabil. Kemudian setelah kita upload firmware gitu ya, kemudian kita coba tes gitu ya. Ini tesnya itu kita tes pakai serial gitu ya. Bisa pakai ini tesnya serial. Oke, kemudian setelah itu kita coba untuk membuat LED-nya itu on atau off secara manual gitu ya. Kira-kira gitu ya. Pakai perintah command gitu. Nah, oke. Jadi langkahnya sebenarnya cukup mudah, hanya ada 5 ya. Nah, sekarang caranya gimana? Caranya adalah pertama, kita coba langkah pertama adalah download firmware ya. MicroPython di ESP8266 gitu ya. Caranya adalah seperti ini. Kita ketik saja Google MicroPython gitu ya. Untuk ESP8266 gitu. ESP8266 gitu. Nah, kemudian kita pilih yang ini ya, firmware generic gitu ya. Nah, kalau kita pilih ini, nanti linknya seperti ini, yaitu MicroPython download ESP8266 ya. Atau kita langsung saja, kalau sudah hafal linknya, kita masuk saja ke sini ya, yaitu https micropython.org/download/ESP8266. Nah, kalau dilihat di sini, itu ada beberapa pilihan ya, waktu kita download ya. Yang pertama adalah yang pilihan stabil, kemudian ini yang delete gitu ya. Kemudian versi yang lainnya gitu ya. Yang delete itu adalah versi yang belum stabil, lebih baik kita hindari ya, kecuali kita mau mencoba-coba gitu ya. Nah, kemudian di versi stabil ternyata juga ada macamnya ya, yaitu yang dia ukurannya adalah 2 mega ya. Kemudian 1 mega, kemudian 512 kilo gitu ya. Kemudian ada lagi ya yang lainnya gitu ya. Nah, mungkin ini membingungkan kita ya. Cuma sebenarnya sih enggak juga ya. Supaya nggak bingung, mungkin kita bisa lihat dulu tentang kemampuan Node MCU itu flashnya berapa gitu ya. Nah, Node MCU itu flashnya itu 4 mega gitu ya. Dengan begitu kita bisa milih firmware-nya yang mana saja. Tapi akan lebih baik kalau kita pilih yang firmware-nya 2 mega gitu ya. Kenapa? Karena dengan firmware yang lebih besar, maka banyak perintah-perintah yang dibenamkan di situ. Nah, kira-kira gitu. Nah, untuk tahu tadi ya 4 mega apa enggak itu, sekarang kita tinggal gini saja, Node MCU itu, kemudian flash size gitu ya. Flash size. Kemudian kita lihat kalau ya flash size-nya itu sekitar 4 MB kan. Karena 4 MB, Node MCU dia pakai chipnya itu pakai ESP8266 gitu.
Sehingga dengan begitu, itu kita juga bisa pilihnya adalah yang 2 mega itu enggak masalah ya. Dan itu memang lebih baik kalau kita pilih yang 2 mega gitu. Nah, sekarang kita coba saja download ya yang ada di sini. Kita coba download. Oke, ini kita download yang versi stabil yang paling akhir ini ya. Kita download. Kemudian kita masukkan ke, mungkin kita masukkan ke desktop saja ya. Kita masukkan desktop, kemudian kita buat folder sendiri gitu ya. Micro Python gitu, ESP 8266 gitu. Kemudian kita letakkan saja di sini. Nah, oke, downloadnya sudah selesai. Nah, langkah berikutnya setelah download apa? Setelah download tentunya kita harus menguploadnya ya ke NodeMCU kita gitu ya. Nah, caranya gimana? Ini ada tutorial yang bisa kita ikuti ya di sini ya. Kita klik saja tutorialnya. Kemudian ada beberapa cara ya. Ini tahapan ya. Kita coba mulai deploying firmware ini. Tahapannya adalah tahapan pertama gini. Nah, kemudian kita mulai dari install ini downloader ya. Downloader yang digunakan untuk mengupload program firmware itu ke device ESP8266 atau ke NodeMCU ya. Yang kita pilih hari ini adalah NodeMCU Amica ya, NodeMCU ESP8266. Kalau dilihat NodeMCU-nya adalah modelnya adalah seperti ini ya. Model NodeMCU-nya ini. Ini adalah chipnya. Chipnya adalah ESP12E, yang model ini adalah ESP12E yang punya ukuran flash 4 mega. Jadi tidak masalah kalau kita gunakan firmware yang 2 mega. Oke, kira-kira seperti itu ya. Kemudian nanti di sini kan ada LED-nya ya. LED-nya ada 2. LED yang ada di chip ESP8266, kemudian ada LED di sini ya. Ini adalah LED di boardnya gitu. Nah, yang di sini saya lupa. Kalau nggak salah yang di sini adalah GPIO 2, di sini yang 16. Kira-kira begitu. Nanti kita coba untuk Blinky ya setelah kita mengupload firmware-nya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita mulai langkahnya adalah kita klik kanan di sini, kita copy saja. Kemudian kita butuh namanya itu adalah terminal ya. Nah, oke. Kita butuh terminal di sini. Oke. Supaya cukup besar, ini saya zoom saja ya. Oke. Oke, kayaknya udah cukup besar nih. Atau besar lagi ya, apa-apa. Oke, langsung saja kita coba paste saja ya tadi. Yaitu PIP install ESP tool. Tapi ternyata PIP-nya belum terinstall nih. Oke, kita coba langsung saja. Ini nggak bisa juga, berarti kita coba install dulu ya. Kalau di Windows mungkin juga sama ya prosesnya ya. Tapi kita coba di Linux ya. Pertama kita install PIP-nya. Kalau di Linux kemudian ini saya gunakan Linux Mint. PIP-nya ternyata nggak ada. Kita search dulu aja di package ya. Di package manager ini pakai aptk search PIP gitu ya. Kemudian more. Oke, kita coba cari PIP-nya. Oke, coba lagi kita cari gini aja. Kemudian dia itu punyanya Python ya. Berarti grep Python gitu mungkin ya. Ini ada, yaitu mungkin ini ya, mungkin ya. Kita coba install dulu ya. Sudo apt install Python 3 pip. Oke, kita coba dulu.
Mudah-mudahan berhasil nih. Oke, ini sudah. Kita coba ketik dulu. Ini ada tapi PIP-nya PIP3 ya. Nggak apa-apa. Kita coba pakai PIP3. Tadi sudah ya, PIP install ESP tool. Ini juga sama ya, tapi kita ganti PIP-nya PIP3. Oke, already certified. Sudah. PIP3-nya sudah ya. Sekarang kita coba ketik ESP tool ya, yang ada di sini. Ini PSP tool. Oke. Kemudian kita coba. Oke, softwarenya sudah terinstall gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita coba untuk menggunakan perintah-perintah ini ya. Nah, perintah-perintah yang ada di sini ini harus kita lakukan secara urut ya. Kalau tidak bisa salah ya. Perintahnya contohnya ini ya. Ini contohnya kalau perintah ini tidak dilalui, umumnya yang terjadi adalah saat kita mencoba untuk melakukan penulisan firmware ke Node MCU, nanti di Node MCU-nya kalau tadi irisnya tidak dilakukan, umumnya di Node MCU-nya ini blinky gitu ya, yang bagian di sini. Ya, sehingga kalau blinky itu tidak bisa Python-nya itu error ya, MicroPython-nya itu tidak sempurna terinstall gitu ya. Kenapa? Karena sebagian flashnya itu masih ada program-program dari yang sebelumnya gitu ya. Nah, itu harus dihapus semuanya gitu ya. Saya tunjukkan apa yang terjadi ketika PIP iris ini tidak dilakukan ya. Dan mungkin itu adalah masalah yang kita lupa gitu ya. Oke ya. Kalau kita coba melewati iris ini ya, kita lupa gitu ya. Maka ketika kita mencoba untuk download gitu ya, saya tunjukkan cepet-cepet dulu gitu. Kemudian kita masuk ke folder. Kemudian kita klik terminalnya. Saya besarkan dulu. Ctrl plus. Oke. Kemudian kita menggunakan perintah begini ya. Kemudian setelah itu kita download gitu. Terus sembari download ini ditunjukkan ya. Pakai cheese tadi ya. Cheese-nya sudah ada ya ini. Oke. Nanti apa yang terjadi gitu ya. Oke. Ini lagi proses download 23. Nanti di sini nih kalau nggak nggak diiris, itu kemungkinan di sini nih blinky-nya blinky terus nih. Nah, kayak gini nih. Nah, ini blinky ini berarti MicroPython-nya itu ada yang salah tuh. Kenapa? Karena kita belum melakukan iris gitu ya. Sehingga kalau kita coba menggunakan Pico.com gitu ya, kita pakai terminal, kemudian kita /dfttyusb0 gitu. Kemudian kita pakai baud rate 115.200. Maka yang terjadi tampilannya kayak gini nih. Nah, ini bisa tampilan seperti ini enggak biasa gitu ya. Itu bukan berarti baud rate-nya keliru ya. Tapi adalah kita lupa untuk belum mengirisnya gitu ya. Nah, indikasinya apa? Kalau kita belum melakukan iris, ini blinky terus. Gitu ya, blinky cepat gitu ya. Bukan blinky karena program kita, tapi ini blinky karena kita belum mengiris gitu ya. Sehingga langkah yang benar bagaimana? Langkah yang benar adalah pertama adalah kita ikuti ini dulu, yaitu kita iris ya programnya itu. Ya, program sebelumnya itu kita iris pakai perintah ini ya, kita kopikan saja. Kemudian ini kita iris. Oke, perintahnya kayak gini, sama seperti tadi ya. Kita iris, kita tunggu gitu ya. Oke, irisnya lumayan lama ya. Tapi sekarang sudah selesai nih irisnya ini. Oke.
Eh, sambil mungkin ya ada perintah-perintah yang mungkin kita belum familiar ya. Jadi perintah ini adalah aplikasi yang harus dijalankan, namanya esptools.py. Kemudian yang di sini ini adalah portnya ya. Kalau di Windows itu, kalau menggunakan modul ini esptool.py, portnya kita ganti ya dari COM0, COM1, COM2 dan sebagainya ya. Kalau di Linux kita gunakan perintah kayak gini nih, /dev/tty usb 0. Nah, kira-kira gitu. Nah, untuk tahu port yang ada di Linux, kita paling gampang kita gunakan perintah begini ya. Tail -f var log, kemudian syslog, kemudian kita pakai gini, grep tty gitu ya. Sambil kemudian kalau ini di kita coba cabut gitu ya. Kalau kita coba cabut, nanti kelihatan di sini. Ini saya coba cabut ya. Oke, kelihatan itu ternyata yang di disconnect adalah tty USB 0 yang begini ya. Ini ya. Sehingga kalau saya plug lagi tty USB 0. Kira-kira gitu. Sehingga di sini yang kita harus lakukan adalah kita menggunakan tty USB 0 ya. Kalau ada node MCU terpasang 2 di USB, nanti ada tty USB 0, USB 1 dan seterusnya ya. Kalau di Windows itu pakai saja device manager gitu. Kemudian nanti kelihatan COM-nya itu COM berapa ya. Oke. Jadi langkahnya adalah ini nggak boleh di skip ya. Langkahnya adalah setelah kita install esptool tadi adalah kita iris dulu. Ini langkah yang paling penting ya. Kita iris dulu ya. Tadi sudah kita iris ya, pakai perintahnya tadi adalah perintah ini ya, iris ya, seperti tadi ya. Ini perintah iris. Kalau saya kecilkan, zoom out gitu ya. Oke. Nah, perintahnya kayak gini nih, sama kan ya? Nah, ini yang tadi yang sudah kita lakukan. Nah, berikutnya adalah kita upload ya. Firmware-nya ya. Tadi kalau diperhatikan, tadi firmware-nya tadi ada di sini ya. Sehingga kita yang hasil download yang ini ada di sini. Kita gunakan terminal, kemudian kita copy perintah ini ya. Yang perintah ini kalau kita lihat ini adalah satu, kita jalankan esptools, kemudian kita mencoba untuk mengupload firmware lewat tty USB 0, ini adalah COM-nya. Kemudian saat upload itu baud rate-nya adalah ini 460-800. Kemudian kita tulis ke flash ya. Kemudian ada perintah defaultnya seperti ini, kita ikuti aja. Yang mungkin kita ubah adalah ini saja ya, tergantung dari firmware yang baru yang kita download gitu ya. Kalau di Windows ya tinggal ini yang diganti ya. tty USB 0-nya ini /dev tty USB 0-nya diganti COM0, COM1 atau yang lainnya gitu ya. Nah, perintah ini ada dua versi ya. Kita bisa gunakan perintah ini ya, default-nya. Tapi kalau bermasalah, kita gunakan perintah yang ini. Nah, sekarang kita coba ya. Tadi kita sudah iris ya. Kemudian ini saya coba iris lagi deh biar kita paham maksudnya ya. Ya, jadi langkah pertama kita iris, setelah itu kita copy ini. Oke, kemudian kita paste. Kemudian ini kita ganti yang terbaru tadi ya, yang kita download. Oke, setelah itu kita tunggu saja sampai selesai ini. Oke, ini berarti sudah selesai dan kemudian kita lihat ya hasilnya ya. Coba diperhatikan hasilnya. Nah, ini nggak blinky di sini, nggak flashing apa itu. LED-nya kedip-kedip terus. Berarti firmware-nya itu sudah terinstall itu sempurna gitu ya, bagus gitu ya. Kalau masalah ini harusnya blinky ya. Nah, sekarang kalau ini sudah selesai, berarti kita bisa langsung ya menuju terminalnya Linux atau terminalnya Windows. Kalau di Windows itu bisa pakai
apa itu, pakai TeraTerm atau SuperTerm atau HTerm atau putih gitu ya, atau yang lainnya gitu ya. Di Linux kita bisa gunakan perintah picocom ya. Perintah picocom itu adalah perintah untuk terminal serial ya kalau di Linux ya. Nah, sekarang kita coba yang ada di sini. Kita coba untuk berhubungan dengan modul ini ya. Oke, kita coba dulu pakai picocom. Kemudian tadi adalah /dev /y0 portnya itu ya. Kemudian baud rate-nya kita gunakan 115.200 gitu ya. Nah, kalau ini diklik kemudian munculnya seperti ini, nggak kayak tadi ya, yang scrolling terus, kemungkinan ini bisa. Nah, tapi untuk memastikannya kita enter. Oke, berarti muncul command line ya, apa itu, perintah gitu ya. Nah, ini berarti kita sudah sukses gitu ya. Install kita sudah sukses, MicroPython-nya udah bekerja gitu ya. Dan kemudian kita bisa coba tes ya. Misalkan kita ketik ya 2+2 gitu ya. Ini masuk ke Node MCU ya yang ada di sini. Ya. Jadi oke, berarti ini sudah sukses nih. Kenapa? Karena saya coba dengan perintah serial kirimkan 2+2 sama Python yang ada di sini ditanggapi dengan mengirimkan kembali ke PC ini adalah 4. Ya, kira-kira gitu. Berarti ini sudah sukses. Sekarang kita coba untuk menyalakan dan mematikan lampu gitu ya dengan perintah yang ada di MicroPython ini ya. Nah, perintahnya seperti apa? Mungkin perintahnya kita bisa coba cari-cari ya di sini ya, di dokumen MicroPython ini ya. Mungkin kita mulai dari sini, MicroPython tutorial ini, kemudian kita coba klik yang bagian ini ya. Ini tadi, tutorial tadi yang nomor 2 ini, diklik. Kemudian mungkin kita coba cari-cari. Nah, ini kita coba ya. Ini, print hello. Nah, pasti akan munculkan halo deh. Oke, kita coba ya. Oke, halo. Oke, berarti sudah berhasil. Tinggal kemudian kita coba yang sisi ini ya. Import mesin ini ya. Oke. Pertama, ini saya always on top dulu. Kemudian kita coba ya, import mesin gitu ya. Import mesin. Kemudian kita coba pinnya itu pin GPIO-nya itu coba GPIO 2 ya. .pin. Kemudian kita pilihnya GPIO 2. Kemudian kita ketik mesin.pin.out. Oke, artinya adalah GPIO 2 itu kita konfigurasi dia sebagai output ya. Kira-kira gitu. Ini outputnya kayaknya harus besar semua deh. Oke. Oh bener ya. Kalau kecil boleh nggak ya? Coba. Kalau kecil. Oh nggak boleh. Berarti ini harus apa ini? Case sensitif ini ya. Jadi harus sama persis ya. Oke. Sekarang kita sudah meng-assign gitu ya GPIO 2 sebagai output dan nanti perintah berikutnya merefer ke pin ini gitu ya. Oke, ini sudah kita coba untuk menyalakan dan mematikan ya GPIO 2. Ya, oke, GPIO 2-nya ada di sini ya. Di LED ini. Sekarang kita coba pin .on. On berarti kita coba. Kita coba lihat apa itu yang salah. Oh, ping. Ini kita zoom saja. Ya, biar kelihatan. Pin. Oke, ternyata kalau on dia mati ya. Berarti LED-nya ini LED invert ya. Sekarang kalau off mestinya dia malah hidup. Dia kalau dikasih off dia hidup ya. Jadi dia nyalanya harus diberi logic 0. Kira-kira begitu ya. Dan kemudian kita bisa coba juga yang lainnya ya. Nggak hanya perintah itu ya.
mungkin kita bisa juga menggunakan perintah-perintah ini ya, yaitu pin value. Coba kita coba ya, pin dot value. Oke, kemudian kita coba kasih nilai ya, 0, 1 ya, 1 dia mati ya, di sini dia mati. Kalau 0 dikasih 0 dia malah nyala. Oke, kemudian kita coba yang lainnya ya. Ada GPIO 16 di daerah sini ya, ada LED di situ. Sehingga kita bisa ulangi perintahnya untuk ini mungkin pin, kita coba ya, pin apa ya namanya itu, LED misalkan namanya LED ya, LED 2 gitu ya. Nilai 2 kita konfigurasi GPIO nya adalah GPIO 16. GPIO 16 itu ada di sini. Oke, kalau sudah berarti kita tinggal lakukan hal yang sama ya. Apa tadi yang ada di sini, output on atau off gitu ya. Tinggal kita ganti saja di sini on. Maka dia akan, kalau on dia mati ya. Kalau off, off berarti yang di sini nyala gitu ya, di LED 2 ini. Ini juga sama berarti ya, yang ini juga invert ya. Jadi kalau kita kasih value 1 gitu ya, dia malah mati yang di sini. Tapi kalau dikasih 0, dia malah nyala. Kira-kira seperti itu ya. Hal yang lainnya mungkin bisa dipelajari sendiri ya. Di sini ini banyak sekali dokumennya ya tentang MicroPython ini ya. Mungkin kita bisa mulai dari sini, quick reference-nya. Kemudian ini ada perintah-perintah yang lain, GPIO, kemudian PWM dan sebagainya ya. Kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan Getting Start ini akan membantu kita untuk mempercepat gitu ya, belajar tentang MicroPython di Node MCU gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bye.